Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu cara agar tanaman keladi terbebas dari serangan hama bekicot. Nah, sampai teman-teman ketahui ya, bahwa binatang bekicot yang biasa nempel pada tanaman pohon pisang itu bisa menyerang pada tanaman hias kita di rumah guys. Yaitu sekarang kan lagi booming nih tanaman-tanaman keladi, terutama yang baru anakan ya. Itu agar berhati-hati, karena kalau ada binatang bekicot yang besar tuh ya, atau disebutnya keong racun, itu kalau nempel pada tanaman kita atau pada tanaman bibit keladi kita, itu bisa habis loh guys, daunnya langsung dari semalam sampai pagi. Kan itu kecil banget, biasanya kita beli di online ya. Nah itu hati-hati, karena saya pernah punya pengalaman, sore baru datang tanaman anakan keladi ya, lalu pada pagi hari tiba-tiba sudah lenyap tuh tanaman keladi saya, karena pada malam hari diserang oleh binatang bekicot. Karena binatang bekicot itu menyerang pada saat malam hari hingga pagi hari. Nah untuk mencegah itu saya punya tips nih buat teman-teman agar tanaman keladi kita itu terbebas dari serangan hama bekicot. Gimana caranya? Nah, yuk tonton terus video ini ya sampai habis guys. Oke, ini dia. Nah, ini dia guys. Bahan yang kita perlukan adalah cangkang telur. Buat ibu-ibu di rumah, kalau lagi masak telur nih, cangkang telurnya jangan dibuang ya. Ini bisa berguna loh buat kesehatan tanaman kita, dan juga untuk mengusir dari hama bekicot yang menyerang pada tanaman keladi kita. Ini saya pakai 3 butir ya. Cuman teman-teman kalau punya lebih dari 3 butir ya silahkan, tidak masalah ya. Oke, ke step selanjutnya ya. Nah, tahap berikutnya adalah tahap pencucian. Kita cuci dengan bersih dengan air mengalir untuk cangkang-cangkang telur kita ya, agar nantinya tidak bau busuk atau tidak bau amis pada sekitar pot yang kita beri cangkang telur ini. Oke, jangan lupa ya diberi sabun dengan spons dan dengan sunlight misalnya ya, agar benar-benar bersih sekali dan tidak berbau. Oke, kita lanjut ya ke step selanjutnya. Nah ini dia cangkang telurnya ya guys, udah bersih dan udah saya tiriskan sebentar. Sekarang saya taruh di tray oven dan akan saya siap untuk dimasukkan di dalam mesin oven ya. Tapi buat teman-teman yang tidak punya mesin oven, bisa kok dengan cara misalkan dijemur atau disangrai sebentar. Yang penting udah dibersihkan ya, jadi tidak bau amis nantinya pada saat cangkang telur kita sudah mengering. Saya akan menggunakan suhu sekitar 100 derajat. Kita tunggu sekitar 5-10 menit ya sampai mengering. Nah kalau udah mengering, cangkang telurnya kita keluarkan ya dari dalam mesin oven. Kemudian kita angin-anginkan sampai cangkang telur kita ini udah berubah suhunya menjadi suhu normal atau suhu ruangan. Ini dia guys penampakannya guys. Lihat, tanaman bibit keladi Lansworton saya lagi diserang oleh hama bekicot guys. Lihat, daunnya tinggal satu, dan itu yang terakhir lagi mau dimakan semua nih sama keong racunnya. Saya tarik nih. Ayo keluar kamu. Keluar juga guys. Ini dia. Keong sialan nih. Pagi-pagi bangun tidur, tanaman keladi Lansworton saya udah diserang, udah dimakanin tuh lihat. Hingga tinggal satu daun. Sekarang kita harus lebih hati-hati dan waspada ya guys, terutama untuk anakan tanaman keladi kita nih. Lebih baik taruh di tembok atau di atas meja teras rumah ya, jadi lebih tinggi kedudukannya. Cuman kalau memang harus taruh di tanah, kita harus menggunakan ini dia. Ini adalah tadi ya cangkang telur kita yang sudah di oven atau dikeringkan. Nah itu kita remuk-remuk sebentar ya, tapi jangan terlalu halus juga. Kemudian kita taburkan di sekitar sekeliling potnya, agar tujuannya tidak diserang oleh hama bekicot. Karena hama bekicot itu tidak akan masuk ke dalam lapisan cangkang telur yang udah kita keringkan ini ya, karena bekicot ini kan dagingnya tuh lunak ya.
molluska. Jadi kalau terkena kulit cangkang telur ini, dia akan sakit dan tidak akan berani masuk ke dalam area pot tanaman bit keladi kita nih. Nah, seperti itu contohnya ya. Cara pemberiannya, ditaburkan di sekeliling bibir dari pot kita. Saya yakin pasti hama-hama keong tersebut tidak akan berani lagi masuk ke dalam pot tanaman keladi kita, terutama tanaman keladi anakan ya. Nah, itu dia penampakannya. Oke guys, itu aja ya. Semoga tips ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman di rumah, agar anakan tanaman keladi kita selalu aman dari serangan hama bekicot. Jangan lupa subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari video-video yang terbaru yang sangat bermanfaat. Oke? Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.